Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ibu Ois, tempat belajar yang menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Tentunya disertai dengan cara-cara yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, serta trik-trik penyelesaian yang menyenangkan. Sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengerjakan soal-soalnya, kalian harus mengetahui dulu rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Rumusnya kita namakan segitiga Jokowi. Kenapa? Agar kita mudah mengingatnya. Ini dia segitiganya ya. J itu segitiga berada di atas ya, selalu di atas, tidak boleh dipindah ke bawah. Kemudian K dan W. J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, W adalah waktu. Andai kita mau mencari jarak, berarti K dikali dengan W. Cara mengingatnya, K dan W itu kan sejajar, berarti harus dikali ya. Kalau atas dan bawah berarti dibagi. Kalau kita mau mencari kecepatan, berarti J per W. Karena J itu ada di atas, W-nya di bawah. Jadi dibuat per. J per W atau J dibagi W. Kalau kita mau mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Oke, paham ya? Mudah kok mengingatnya. Jarak kita gunakan satuan jarak. Masih ingat? Dengan kucing hitam dalam mobil Dimas, cantik manis, menggemaskan. Ini ada di video ibu sebelumnya. Cara menghafalnya, kucing hitam dalam mobil Dimas, cantik manis, menggemaskan ya. Kucing, KM. HM itu hitam, dam itu dalam, M itu mobil, DM itu Dimas, CM itu cantik manis, MM itu menggemaskan ya. Oke, tidak perlu dibahas lebih jauh lagi karena sudah ada di video ibu sebelumnya. Waktu kita gunakan satuan waktu. Satuan waktu juga sudah ada di video ibu sebelumnya. Bisa kalian lihat lagi di videonya ya, itu sangat jelas sekali. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Baik, kita langsung ke soal. Cara mencari kecepatan. Adi ke sekolah dengan berjalan kaki. Adi menempuh jarak 3 km. Waktu yang diperlukan Adi untuk sampai ke sekolah adalah 1/4 jam. Berapa kecepatan Adi berjalan? Nah, dari soal yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui, diketahui bahwa jaraknya adalah 3 km, kemudian waktunya 1/4 jam. Yang ditanyakan dari soal itu adalah kecepatan Adi berjalan. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Jawab. Nah, kalau menjawab berarti rumusnya dulu ya dimasukkan. Rumusnya kecepatan adalah jarak per waktu. Ingat ya, J itu selalu di atas dalam segitiga Jokowi. Kecepatan sama dengan, jaraknya kita masukkan 3 km. Dan W-nya juga kita masukkan 1/4 jam. Jadi 3 km per 1/4 jam. Nah Bu, saya bingung kok ada per 2. Nah boleh kalian rubah biar tidak bingung. Caranya kita jadikan bagi ya. 3 dibagi 1/4. Nah di sini adalah bentuk pembagian pecahan. Ini juga bisa kalian rubah biar mudah untuk menghitungnya. 3 kali 4/1. Jadi baginya itu berubah menjadi kali.
Ya, kemudian kalau berubah menjadi kali, bilangan berikutnya juga harus berubah. 1/4 jadi 4/1. Di 3 kali 4 per 1. 3 kali 4 adalah 12. Jadi 12 per 1 atau sama dengan 12. Jadi kecepatan Adi berjalan adalah 12 km per jam. Kita coba soal berikutnya ya. Ini adalah soal UN atau USBN. Cara mencari waktu. Pak Bayu menempuh jarak 170 km dengan mengendarai sebuah mobil berkecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika Pak Bayu berangkat pukul 5.30, ia akan tiba di tempat tujuan pukul, berarti ketahui jaraknya 170 km, kecepatannya 60 km per jam. Ditanya pukul berapa sampai, berarti yang ditanyakan adalah waktu. Kita jawab, jangan lupa selalu diawali dengan rumusnya. Rumus waktu adalah jarak per kecepatan, jarak dibagi kecepatan ya. Kita masukin jaraknya kan 170 km, waktunya 60 km per jam. Kemudian kita sederhanakan, coret kilometer sama-sama kilometer, kemudian ada 0, kita coret juga. Nah, selesai hasilnya 17/6 ya. Nah, 17/6 jam. Nah, pertanyaannya 17/6 jam itu berapa ya? Nah, agar supaya tidak membingungkan, jamnya ini kita rubah menjadi menit. Ya, ingat 1 jam berapa menit? Ya, betul 60 menit. Berarti dikalikan dengan 60. 17/6 kalikan dengan 60. Kemudian kita sederhanakan. Coret dibagi ya, dibagi dengan 6. Sama-sama dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 habis ya, 1. Berarti 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi hasilnya 17 kali 10 sama dengan 170 menit. Oke, 170 menit itu sama dengan 2 jam lebih 50 menit. 2 jam itu kan 120 menit ya, berarti lebihnya 50 menit. Oke. Tiba di tempat tujuan adalah, ini yang 2 jam lebih 50 menit itu adalah waktu yang ditempuhnya ya, lamanya waktu yang ditempuhnya itu 2 jam lebih 50 menit. Nah, sekarang tiba di tempat tujuan pukul berapa? Mudah ya, kita lihat lagi, Pak Bayu berangkatnya jam berapa? Pukul berapa? Pukul 5.30. Nah, tinggal kita tambahkan saja dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya kan 2 jam lebih 50 menit. Kita tambah, hasilnya adalah 7 jam 80 menit. Nah, 80 menit itu harus kita jadikan udah kelebihan ya, berarti 80 menit itu adalah 1 jam lebih 20 menit. Nah, jadi 7 jam ditambah 1 jam lebihnya 20 menit. Jadi jam 8 lewat 20 menit. Pak Bayu sampai di tempat tujuan pukul 8 lebih 20 menit. Paham? Ayah berangkat bekerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30. Jika ia sampai kantor pukul 6.45, maka jarak yang ditempuh ayah adalah, ya, diketahui kecepatannya 80 km per jam. Kemudian waktunya
Karena ada dua waktu, yaitu waktu sampai dan waktu berangkat, maka harus dikurangi. Hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit ini, coba perhatikan ada dua waktu ya. Jam ada dua satuan waktu, yaitu jam dan menit. Maka kita harus samakan waktunya. Jadi, kita samakan menjadi jam. Kenapa kita harus samakan menjadi jam? Karena kalian perhatikan di sini kecepatannya menggunakan jam. Jadi kita rubah menit ke jam. Ingat ya, menit ke jam berarti dikali 1/60. Dikali 1/60 atau dibagi dengan 60. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita coret aja. Ya, ini juga disederhanakan. 15 dibagi 15, 1. 60 juga dibagi dengan 15 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4 jam. Nah, 1/4 jam ini adalah pecahan campuran. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 5/4 jam. Nah, itu tadi waktunya ya, sudah kita rubah menjadi jam. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah itu berapa ya? Oke, ingat, kalau menjawab berarti kita harus tuliskan dulu rumusnya. Rumus kecepatan, jarak, dan waktu adalah rumus segitiga Jokowi. Kalau kita mau mencari jarak berarti K kali W. Kita masukin angkanya ya, K-nya 80, waktunya tadi 5/4 jam. Kemudian kita sederhanakan. Oke, dibagi 4 ya, 80 dibagi 4, 24 dibagi 4 kan 1. Jadi hasilnya 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, ketemulah jaraknya. Jarak yang ditempuh ayah adalah 100 km. Nah, di akhir pelajaran Ibu akan memberikan latihan soal ya. Ini dia soalnya. Ya, kalau kalian bisa menjawabnya, boleh ditulis di kolom komentar video ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.